Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini sudah bersama kami di program acara Mozaik Indonesia. Dan senang sekali saya Nona Nia kembali menemani Anda ya dalam program Mozaik Indonesia. Dan pendengar setia Mozaik Indonesia, sore ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif dari Desa Watunggere, yang mana sebuah kelompok ibu-ibu yang bukan hanya berkreasi tapi juga menjaga warisan lokal lewat produk-produk unggulan. Nah, sudah hadir di studio sore hari ini ya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita langsung menyapa beliau, adalah ibu yang cantik dan juga eksotik yang pastinya, yaitu biasa disapa Kakak Mary ya. Oke. Perkenalkan nama saya Maria Francisca Mei, biasa disapa Ibu Mary dari Desa Watunggere dan sebagai ketua kelompok Anyaman Karya Ibu. Karya Ibu di Watunggere luar biasa ya. Juga terima kasih sempatnya dari Watunggere hadir ke studio ya. Kakak Mei ya panggil ya. Mary. Kakak Mary. Ya. Oke deh, luar biasa. Baik, tadi sudah perkenalkan ya. Nama Kakak Mary dan juga sebagai ketua kelompok karya Ibu Desa Watunggere Kecamatan Dotukeli ya. Nah, apa yang menjadi atau melatar belakangnya terbentuknya kelompok karya Ibu ini, Kak Mary? Yang pertama, potensi menganyam yang dimiliki oleh ibu-ibu di Desa Watunggere. Yang kedua, kesediaan bahan baku, bahan lokal ada di Desa Watunggere. Dan yang ketiga, melestarikan dan mempromosikan kekhasan anyaman dari Desa Watunggere. Iya, itu juga semua ini yang melatar belakang ibu-ibu di sana optimis berkembang dan juga berkarya mempertahankan warisan leluhur begitu ya, dengan anyaman-anyaman yang unik begitu ya Kak Mary ya. Oke, baik. Nah, kenapa Ibu Mary bersama teman-teman memilih fokus pada produk lokal sebagai bidang usaha dan karya kelompok? Yang pertama, saya tertarik biaya bahannya murah dan mudah diperoleh. Ya. Yang kedua, tempat dan waktunya bisa disesuaikan dengan ibu-ibu di desa kami. Dan yang ketiga, mempertahankan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Jadi melakukannya itu dengan waktu luang ya. Yang penting tugas fokus orang ibu selesai ya. Jadi tidak merepotkan ya, kapan saja bisa berkarya begitu. Oke. Nah, bagaimana awal mula perjalanan kelompok karya ibu ini dari berdiri hingga saat ini seperti apa, bisa diceritakan? Ya. Awalnya dari tahun 2016, dari pertemuan kecil itu saya termotivasi untuk membentuk sebuah kelompok yang anggotanya terdiri dari ibu-ibu yang punya keahlian menganyam. Menganyam, iya. Kebetulan waktu itu suami saya bekerja sebagai perangkat desa. Iya. Saya berkoordinasi dengan suami saya supaya kelompok ini sah dan legal. Supaya apabila dibutuhkan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Luar biasa. Memang ada pro dan ada kontra. Atau suka dukanya. Tidak semua di kalangan masyarakat pemahamannya itu sama seperti saya. Iya. Tentang keberadaan kelompok ini, tetapi suami saya yang kami anggap sudah sebagai motivator selalu memberi dorongan, selalu bersama dengan kami, dan beliau mengatakan suatu saat barang yang dianggap sampah ini akan menjadi emas, dan akhirnya kami menikmati saat ini ya. Luar biasa ya Kak Mary bersama teman-teman. Oke, baik Kak Mary. Ini produk lokal apa saja yang pertama kali dihasilkan dan bagaimana ya penerimaan masyarakat saat itu? Produk pertamanya itu tikar awalnya. Tikar. Di sana, tikar karena di sana pandannya itu banyak. Kemudian lanjut lagi dengan tas, wati, itu juga bakul. Awal sambutannya masyarakat di sana itu
Karena barang-barang yang seperti ini di sana itu digunakan hanya untuk buru mana dan Iya, lain sebagainya. benar. Bukan untuk mendapatkan uang. Uang, Ya. Oke. Jadi ya bahan yang paling pertama itu produk yang paling pertama tadi Tikar. tikar ya itu ya. Oke. Baik, itu bahan dasarnya itu dari pandan, daun pandan ya itu. Oke. Itu juga mudah didapat di sana ya Kak ya. Ya di sana itu yang ada hanya Daun pandan. itu. Oke, baik. Nah, apakah ada tantangan mungkin yang dihadapi Kak Mary bersama ibu-ibu, kira-kira tantangan besar di masa awal berdirinya kelompok ini dan bagaimana cara mengatasinya seperti apa? tantangan yang pertama itu bagaimana cara memasarkan hasil anyaman ini. Benar. Itu yang pertama. Yang pertama, karena di sana rasanya aneh atau hal baru kalau ini akan bisa menjadikan uang. Dan solusinya saya dan suami saya mencari tempat atau event yang dilaksanakan oleh Pemda Inde. Iya. Dan kami mengenakan produk kepada pemerintah, masyarakat, pihak yang mendukung kami. Pemdes Batunggere, pemerintah kecamatan kecamatan Datukeli, Pemda Ende dan unsur swasta lainnya antara lain Ekra Victory, Ekra Victory Moni, SDK Nida, SMP Ursula Ende dan pihak Hotel Grisela Ende. Terus pernah kami datang di sana. Itu bergabung dengan event-event tersebut ya. Oke, memperkenalkan karya ibu-ibu dari Desa Watunggere begitu ya. Oke, baik. Ini sampai siapa saja ya pihak yang turut mendukung berdirinya kelompok karya ibu, yaitu baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat sendiri. Kira-kira siapa yang terlibat di sana? Yang pertama suami saya, suami siaga yang selalu memberikan dukungan, motivasi ya untuk kelompok dan untuk saya sendiri. Yang kedua pemerintahan desa, juga Pemda Ende, yang selalu memberikan event-event itu dan saya ada di sana. Juga Kak Meru sama teman itu terlibat semua terlibat ya. semua Event apa saja ambil ya. Tidak bisa kebilang kata absen begitu ya. Oke. Nah, kira-kira produk unggulan apa nih yang saat ini dihasilkan kelompok karya ibu yang paling unggul? Tas ya. Oke. Itu menghasilkan tas itu satu buah berapa lama waktunya? Ya, kalau tergantung ukurannya yang besar dan yang kecil. Kalau yang kecil itu 4 hari, ya, karena dia harus terbuat dari bambu seperti ini. Jadi yang lamanya di bambu. Lamanya di bambu ya. Oke. Itu prosesnya seperti apa itu Kak Mary? Proses pembuatannya tas atau seperti yang Kak Mary katakan? Pengolahannya seperti apa? Yang pertama ini tas ini dalamannya pakai pandan. Pandan itu setelah kita ambil kita harus bersihkan dia punya duri dan ya, itu harus dijemur. Jemurnya sekitar 4 hari baru kering. Dibuatkan lembek, baru dipilah-pilah kecil sesuai ukuran kita. Iya. Selera ya? Selera. Mau yang kecil atau yang besar. Kemudian kita menganyam bentuknya dan motifnya itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya. Itu atas permintaan konsumen atau karya dari ibu-ibu sendiri? Awalnya karya, tapi setelah kesininya banyak konsumen yang minta maunya seperti ini. Setelah itu mereka ibu langsung laksanakan ya. Oke, itu proses ya. Kalau warnanya seperti apa? Warnanya kalau warna merah itu bisa dibeli di toko pakai kesumba, tapi kalau warna hitam ini dibuat lokal dari bahan lokal dari mama di kampung yang tidak bisa dibuat oleh kita yang masih berumur, masih masa subur. Iya. Itu pantangannya. Pantangannya? Oh, ada pantangannya juga. Oke, luar biasa ya. Nah, ini bahan baku tadi sudah dikatakan juga dari daun pandan ya, yang besar dan juga bisa dari bambu ya, yang bagian dalam itu. Oke. Ini memang betul-betul apakah dari desa-desa tetangga atau memang hasil karya ibu-ibu Watunggere asli?
ini betul-betul dari Desa Batunggere asli. Ya, jadi semua tidak desa-desa tetangga ya, betul-betul. Itu berapa kelompok di situ di Desa Batunggere? Kami satu kelompok berjumlah, awalnya kami hanya 15 orang, tapi sekarang sudah 25 orang. Tapi selain menganyam, Ibu, kami juga menyulam. Ya, menyulam. Itu sendiri yang inisiatif atau ada pelatihan-pelatihan seperti itu? Sendiri ya? Luar biasa. Oke, nah apa ciri khas atau keunikan produk karya ibu-ibu di Batunggere dibandingkan dengan produk sejenis dari daerah lainnya di Batunggere? Produk kami ini ciri khasnya? Ciri khasnya motifnya ini, motifnya ini yang harus dipertahankan di daerah Batunggere. Muda itu harus punya motif kalau punya anyaman. Oh, jadi ada motif tersendiri ya, motif khusus ya. Itu khusus. Perbedaan Batunggere punya dengan desa-desa lainnya. Kalau motif dari Batunggere apa? Motifnya Galaria, Inde, Sikumbira, banyak. Galaria, Inde, Sikumbira ya. Banyak ya? Banyak. Oke, itu semuanya ibu-ibu tahu ya, mahir ya? Oke, luar biasa. Nah, itu menjadi ciri khas dan dibandingkan dengan produk dari desa-desa lain ya, anyamannya. Nah, bagaimana proses produksi dilakukan? Apakah semuanya dikerjakan manual atau mungkin sudah menggunakan bahan mesin modern? Manual atau bagaimana? Manual ya. Dan memang itu harus manual ya. Atau ingin mempercepat atau menghasilkan luar biasa produknya dengan cara modern? Ingin ya, tapi belum punya ya. Oke, ini bekerja keras juga ketua kelompok ya. Oke, baik. Nah, bagaimana kira-kira strategi kelompok dari Ibu Mary dalam memasarkan produk lokal ini baik di desa maupun keluar daerah? Strateginya seperti apa? Kami akan strategi untuk memasarkan produk-produk Kakak Mary itu bersama ibu-ibu itu kira-kiranya apakah melalui media sosial atau mungkin tadi juga dikatakan pameran juga ya? Iya, melalui media sosial, mendatangi pasar, bisa menjual sendiri dan mengikuti pameran. Oke. Itu salah satu strategi ya yang dilakukan oleh ibu-ibu karya ibu ya di Batunggere. Oke, luar biasa. Dan juga masyarakat sudah tahu yang pasti saat ini. Sudah ya. Oke, baik. Apakah kelompok sudah memanfaatkan media sosial atau platform online untuk promosi? Sudah. Sejauh ini sudah ya. Nah, itu dibantu oleh suami atau sendiri ibu-ibu karya ibu di Batunggere? Dibantu oleh suami ya. Bahkan kami juga sudah kerjasama dengan pihak JNEND ya untuk jasa pengiriman. Itu ada yang pesan di luar kabupaten ini ada? Ada. Itu kemana? Di mana pesan? Seperti di Kalimantan. Itu berapa banyak satu kali pesan? Pesan biasanya 10 buah wati saja. Wati saja, oke. Setelah itu wati saja, yang lain tidak ya? Yang lain tidak. Oke, yang lain hanya seputaran daratan Flores begitu. Oke. Baik. Nah, sejauh ini bagaimana kira-kira dampak usaha terhadap perekonomian anggota kelompok? Dampak dari usaha karya ibu ini apa ya? Dampaknya dari untuk keluarga sendiri itu seperti apa? Apakah ada penambahan modal, mensejahterakan keluarga atau seperti apa? Dampaknya sangat besar, Ibu. Menurut kami mama-mama, iya. Ini bisa membantu ekonomi keluarga. Apalagi saat hari 10 November yang diadakan di Kecamatan Datu Keli, Desa Batunggere. Biasa itu setiap tahun. Itu sangat membantu kami saat itu. Itu 10 November Hari Pahlawan ya? Iya, Hari Pahlawan. Iya, benar ya. Itu di saat itu memanfaatkan momen benar ya? Dan benar-benar merasakan hal itu. Itu dapatnya keuntungan luar biasa. Lumayan. Oke, baik. Yang penting sangat bahagia ibu-ibu di sana tidak nganggur ya, manfaatkan waktu luang begitu ya. Nah, apakah ada cerita menarik Kak Mary tentang pelanggan atau pesanan yang berkesan bagi kelompok Anda? Ada sepertinya. Contoh? Nah, yang paling menarik di saat saya sendiri hasil karya tangan saya dipakai oleh Bapak Presiden Jokowi. Wow, itu kapan itu? Waktu itu hari Kesaktian Pancasila di
waktu Bapak Presiden kunjung di Kota Ende, saya sendiri yang kasih Tanda mata itu, pengalungan selendang dari Pandan ya, di depan Hotel Grand Wisata. Oh, oke, luar biasa ya. Dan juga hasil karya kami ini juga ada juga tokoh nasional yang lain seperti Sandiaga Uno, Budi Amin, Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, dan kemarin juga Bapak Gubernur NTT yang baru ya. Yang baru ini. Oke, luar biasa ya. Jadi itu semuanya kesannya seperti apa? Sangat senang, bangga ya. Ya, yang kemarinnya dianggap sampah oleh masyarakat. Malah sekarang berlomba-lomba ya? Ya, sekarang mulai berlomba-lomba. Sekarang sudah menjadi emas ya. Benar kata suami saya. Oke ya, jadi harus perlahan, tidak boleh pesimis ya, harus optimis begitu ya Kak Mary ya. Oke, nah kira-kira bagaimana keterlibatan para ibu-ibu rumah tangga di desa dalam kelompok tersebut? Apakah aktif atau bagaimana? Aktif ya. Nah, di sana itu kelompok kami aktif, kami juga buat arisan kecil karena setiap hari Sabtu dalam seminggu sekali itu kami adakan pertemuan. Juga anyaman-anyaman kami di hari itu juga kami harus selesaikan. Selesai ya. Oke. Ada pesanan 10, berarti kami harus bagi 10 orang. 10 orang. Ya, dan punya motif masing-masing seperti itu. Oke, jadi punya kreatifnya masing-masing begitu ya. Oke, luar biasa ibu-ibu. Itu memang dari alami sendiri atau mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus? Motif-motif ini belum ya. Itu memang ahli sendiri ya. Oke, itu punya karya sendiri, itu sudah turun-temurun begitu ya. Oke, baik. Nah, apakah kegiatan ini juga menjadi sarana pemberdayaan perempuan di Watunggere seperti itu, meningkatkan pemberdayaan perempuan? Iya, benar sekali. Dari segi ekonomi sudah sedikit terbantu. Dan tingkat kepercayaan diri pun sangat tinggi, di mana kami pernah dilibatkan sebagai instruktur anyaman. Instruktur anyaman itu di mana? Di Dinas Pariwisata. Ende ya? Iya. Kemarin. Dan waktu itu kami buat pelatihan untuk 10 desa. 10 desa, oke. Jadi dari kelompok karya Ibu Watunggere yang memberikan pelatihan ya? Baik, luar biasa. Apa kesan anggota-anggota yang diberikan pelatihan itu? Senang. Senang, tapi agak susah karena yang tidak tahu sama sekali. Nah, kalau yang sudah tahu, mama-mama umumnya sudah tahu, tapi yang masih anak generasi yang beda ya, itu pasti susah ya. Susah. Tapi mereka berusaha untuk belajar. Berusaha dan mereka senang, bahkan mereka minta ada lagi waktu-waktu seperti pelatihan. Itu, pelatihan lagi. Kalau langsung berkunjung ke Watunggere begitu ya, Kak Mary ya. Di sana buka kursus begitu. Oke. Nah, kira-kira apa ini perubahan yang dirasakan anggota setelah bergabung ya, baik dari segi ekonomi maupun kepercayaan diri ibu-ibu di kelompok karya Ibu itu seperti apa? Kami berencana untuk kolaborasi dengan pelaku usaha lainnya, ya, supaya produk kami sendiri banyak diminati oleh orang. Ya, kami pun mau bekerja sama dengan sekolah yang ada di Ende, supaya bisa menularkan kemampuan anyaman ini kepada generasi muda. Itu rencana ke depannya ya. Iya. Oke. Kalau perubahan dirasakan anggota setelah bergabung di karya Ibu ini, apa yang mereka rasakan? Mereka rasakan memang sangat senang dan mereka katakan kita jangan berhenti sampai di sini saja. Ya. Kita harus melatih menganyam untuk anak-anak kita, mantu kita, ya. Dan kita harus melestarikan budaya kita, terlebih kita ini orang Nida Watunggere. Iya. Ya, yang punya anyaman khas seperti ini. Oke, apalagi bahan-bahan alamnya semuanya ada di situ ya, tidak pakai beli ya. Oke, tidak pakai beli, tidak pakai minta. Baik. Nah, ini di akhir kebersamaan kita ya, Kak Amer. Kira-kira apa pesan Ibu Mary kepada masyarakat, khususnya generasi muda, terkait pentingnya mencintai dan membeli produk lokal? Kira-kira apa pesannya? Kesannya kepada masyarakat Kabupaten Ende,
ubahlah hal yang sederhana, hal yang biasa ini menjadi hal yang luar biasa. Ya. Iya. Dan untuk masyarakat Kabupaten Ende, kami harap berilah kami motivasi, berilah kami arahan, berilah kami kritikan tentang anyaman kami ini. Masukan-masukan begitu. Masukan-masukan supaya kami ke depannya lebih baik lagi. Ya, untuk melestarikan anyaman khas warisan budaya Kabupaten Ende juga ini. Iya, warisan leluhur ya. Oke, kalau kepada pemerintah kira-kira harapannya seperti apa? Harapannya pemerintah selalu mendukung kami dan memberikan kami pelatihan-pelatihan supaya kami bisa seperti yang lain. Iya, di daerah lainnya ya. Daerah lain yang punya keahlian dengan alat-alat modern seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada yang belum disampaikan, silakan disampaikan sebelum kita mengakhiri. Nah, ini juga dengan wadah ini, dengan bahan lokal ini, kita bisa mengurangi sampah plastik yang ada di kota Ende. Benar. Iya. Oke, baik. Itu ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Kak Mary atas waktunya sore hari ini sudah hadir di studio berbagi cerita inspiratif ya untuk kita sore hari ini teristimewa. Para pendengar semua ini lagi pantau di program acara Mozaik Indonesia. Sekali lagi terima kasih Kak Mary. Terima kasih. Oke, salam sukses. Salam sukses. Salam untuk teman-teman semua, semoganya lebih sukses ya ke depannya dan perekonomiannya tentunya lebih mensejahterakan Kak Mary bersama teman-teman ya, dan Watunggere semakin terkenal ya. Terkhusus di Desa Detukeli ya. Kecamatan Detukeli ya, Desa Watunggere itu lebih terkenal. Oke. Ya, terima kasih untuk RRI Ende yang sudah mengundang saya ke sini. Saya rasa bersyukur sekali. Terima kasih sekali. Bahkan kami senang ya Kak Mary langsung datang ke studio, biasanya by phone begitu ya. Oke, baik pendengar Prasati dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita sore ini di program acara Mozaik Indonesia bersama Ibu Maria Francisca Mei, Ketua Kelompok Karya Ibu Desa Watunggere Kecamatan Detukeli. Saya Nona Nia undur pamit, tetap semangat, tetap produktif, selamat sore dan sampai jumpa.